Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, dan di video kali ini teman-teman saya akan membagikan cara menginput pasien TB, mulai dari kita masukkan dia sebagai terduga, lalu itu kita daftarkan sebagai pasien yang positif, lalu sampai pada pengobatannya. Oke teman-teman, langsung saja ke tutorialnya. Pertama-tama teman-teman harus masuk dulu ke aplikasi SITB, masukkan user dan password. Setelah login, ada menu yang tampil di halaman. Nah, teman-teman akan pilih di pojok kanan kiri atas itu ada kasus, lalu klik terduga TBC, dan terduga TBC akan muncul terduga TBC lagi. Nanti akan muncul halaman seperti ini teman-teman. Nah, pada halaman seperti ini teman-teman akan lihat di pojok kanan atas, di bagian atas itu ada tulisan tambah. Nah, teman-teman klik di tambah itu, lalu akan kita masuk di informasi pasien case, lalu ada data pasien TBC terduga, lalu data register terduga TB. Nah, di sini untuk informasi pasien case itu secara otomatis sudah terisi teman-teman. Lalu di data identitas terduga TB, di situ kita perlu mengisi ini tempat lahir, nama lengkap tanpa gelar, lalu ada tanggal lahir dan jenis kelamin, terus alamat dan provinsi, kabupaten dan lain-lain teman-teman. Lalu teman-teman setelah mengisi semua data yang diminta di sini, lalu klik simpan. Setelah klik simpan, nah akan muncul halaman untuk tambah permohonan pemeriksaan bakteriologis. Nah, teman-teman isi di bagian lokasi anatomi, terus ada tanggal permohonan, dokter pengirimnya siapa, terus tanggal pengambilan dan tanggal pengiriman contoh uji. Lalu di bagian kanan itu ada jenis pemeriksaan, mau pemeriksaan mikroskopis kah atau pemeriksaan gen expert atau TCM. Lalu ada contoh uji itu ada dahak, LCS dan lain sebagainya. Setelah teman-teman mengisi semuanya, tinggal klik simpan. Setelah simpan, di pojok akan muncul tabel, dan di pojok kanan tabel itu ada simbol yang warna kuning atau orange itu teman-teman. Itu ada pensil dan kertas. Itu teman-teman tinggal klik yang warna kuning. Setelah warna kuning akan masuk ke edit pemeriksaan laboratorium. Nah, biasanya di kolom seperti ini itu bagian petugas lab yang isi teman-teman, untuk karena ini mengenai informasi hasil dari pasien yang kita sudah kirimkan contoh ujinya. Setelah dari lab mengisi data hasil dari pasien tersebut, kita akan masuk ke data kasus. Nah, data kasus ini kita tinggal edit di bagian hasil diagnosa. Teman-teman klik di hasil diagnosa, akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, teman-teman tinggal isi tanggal hasil diagnosa, lalu di hasil pemeriksaan itu teman-teman tinggal isi tidak dilakukan, lalu masuk di lokasi anatomi dulu. Atau di bagian foto toraksnya, hasil pemeriksaan kalau apabila dilakukan teman-teman klik dilakukan. Apabila tidak dilakukan, ya tinggal klik di bagian tidak dilakukan. Kalau tidak dilakukan, klik tidak dilakukan, lalu masuk ke lokasi anatomi, apakah dia paru atau ekstrak paru. Setelah itu nanti akan muncul lagi di bagian pilihan hasil foto torasnya itu tidak dilakukan lagi teman-teman. Lalu untuk hasil diagnosanya
Untuk hasil diagnosanya pasien itu akan terisi secara otomatis biasanya teman-teman. Pasien TBSO terkonfirmasi bakteriologis apabila hasil labnya positif. Lalu kalian klik simpan. Setelah data semua tersimpan, lalu klik simpan, lalu ada notifikasi yang memastikan bahwa data yang kita sudah isi itu apakah sudah benar atau masih butuh perubahan. Kalau memang masih kurang benar, teman-teman silakan klik tidak lalu perbaiki di mana yang kurang lengkap. Kalau memang sudah lengkap atau sudah benar, tinggal klik ya dan kita akan masuk di halaman seperti ini. Hasil diagnosa, lalu di situ ada notifikasi belum terdaftar sebagai pasien TBSO dan di bawahnya ada daftar sebagai pasien. Teman-teman klik daftar sebagai pasien, lalu lengkapi semua data yang belum lengkap seperti pekerjaan, lalu riwayat penyertanya apakah dia HIV positif atau diabetes mellitus, apakah dia merokok atau terpapar dengan asap rokok. Setelah mengisi semuanya, klik simpan. Lalu pada halaman tersebut akan kita masuk ke menu atau tahap pengobatannya. Untuk tahap pengobatan akan muncul seperti ini. Setelah teman-teman melengkapi data pengobatan, nah untuk melanjutkan ke tahap pengobatan, teman-teman tinggal mengisi data panduan, lalu tinggal menyesuaikan dengan dosis yang teman-teman berikan kepada pasien tersebut. Dan penjelasan lengkapnya untuk mengenai pengisian tata cara pengisian pada kolom pengobatan ini nanti saya akan buat video khusus karena video ini sudah lumayan lama, jadi saya buatkan saja nanti video khusus untuk tahap pengobatan pada pasien TB. Oke, mungkin sampai di sini video yang saya buat mengenai tata cara pengisian terduga TBC, lalu kita mengirim permohonan lab, dari lab kita masuk ke data kasus, lalu sampai kepada pengobatan. Oke, jika teman-teman suka dengan video seperti ini atau teman-teman banyak yang tidak paham, boleh komen di kolom komentar dan jangan lupa di subscribe teman-teman. Thank you. Salam ATLM.